Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas soal himpunan, ya, soal cerita. Di sini ada 5 nomor yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, dan ini nomor yang kelima. Pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa kelima nomor tersebut, dan nanti di akhir video ada latihan yang bisa kamu kerjakan, dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, setelah selesai pembahasan ini, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh share ke teman-teman yang lain, dan juga boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh subscribe, dan boleh juga komen. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama ya. Nah, soal seperti ini kita bisa kerjakan pakai dua cara ya. Bisa pakai rumus atau bisa langsung pakai diagram Venn ya. Jadi aku jelasin dulu tentang penggunaan rumusnya ya. Jadi hubungan rumus dengan diagram Venn-nya itu seperti apa sih? Nah, ini disebut diagram Venn. Ya, diagram Venn ini adalah diagram yang menyatakan hubungan dua buah himpunan ya, dua buah himpunan atau lebih. Nah, ini biasa ditulis di sini S semestanya ya. Di sini ada dua himpunan. Ini himpunan pertama disebut A dan himpunan kedua disebut B. Pada video sebelumnya aku sudah bahas ya istilah-istilahnya, irisan, gabungan, dan apa yang disebut semesta, segala macamnya itu kamu bisa lihat di video aku sebelumnya. Nah, di sini yang di tengah nih, yang di tengah ini arsiran ya, arsiran ditulisnya A iris B, ini yang di tengah. Nah, terus kemudian kalau yang di tengah ini A iris B. Kalau seluruh yang berada di dalam lingkaran A dan B yang ini semuanya, nah ini ditulis A gabung B ya, seperti itu. Kemudian yang di luar A B nih, yang di luar nih, di sini yang di luar ini ditulisnya A gabung B, tapi yang bukan A gabung B, A komplement ya. Jadi yang di luar ini disimbolin seperti ini, A gabung B komplement. Sebelum kita gunain rumusnya, kamu harus tahu istilah-istilahnya ya. Jadi yang disebut A iris B itu yang di dalam, A gabung B itu dua lingkaran ini, di dalam dua lingkaran ini. A gabung B komplement, artinya yang bukan A gabung B, berarti yang di luar sini. Nah, ini untuk istilah-istilahnya. Nah, maka kalau kita lihat di dalam lingkaran ini nih, ini terdapat hubungan ya. Hubungannya itu kalau aku tulis A gabung B ya, A gabung B ini berarti di dalam dua lingkaran ini banyaknya A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota di A, ditambah banyaknya anggota di B, ya. Terus dikurang. Nah, kenapa dikurang? Dikurang yang di dalam nih, yang di dalam ini kan A iris B ya, dikurang banyaknya A iris B. Kenapa harus dikurang? Karena A iris B nya terhitung dua kali ya. Waktu kita hitung banyaknya A, yang di sini terhitung, ditambah banyaknya B, yang ini terhitung lagi, maka ini terhitung dua kali, jadi kita kurang sekali supaya dia hanya terhitung sekali, seperti itu. Nah, ini hubungannya ya. Nah, sekarang kalau di sini ada anggota juga ya, di luar selain A dan B ada anggota juga, maka ini aku bisa tulis NS, banyaknya S, banyaknya seluruhnya ya yang ada di dalam kotak ini, yaitu banyaknya yang di dalam kotak ini banyaknya A gabung B ditambah ya, banyaknya A gabung B ditambah sama yang di luar. Yang di luar itu
yaitu A gabung B yang bukan A gabung B, ini yang di luar. Nah, maka ini kita akan dapatkan banyak seluruh anggotanya. Nah, nanti pada saat mengerjakan soal kita bisa menggunakan dua rumus ini, bisa juga langsung kita bikin tabelnya. Nanti aku jelasin dua-duanya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Dari 48 mahasiswa di suatu kelas, nah ini 48 ini sebagai S-nya, banyaknya seluruh mahasiswa ya, 48 di dalam kelas itu. Ada 27 mahasiswa gemar matematika. Kita tulis gemar matematika, ini M aja ya. Jadi banyaknya si M yang gemar matematika itu 27. Ya. Kemudian 20 mahasiswa gemar fisika. Nah, yang gemar fisika ini banyaknya ada 20. Ya. Kemudian dan 7 orang gemar matematika dan fisika. Nah, 7 orang ini kalau ada kata dan ini berarti irisan ya. Gemar matematika dan fisika. Banyaknya yang gemar matematika dan gemar fisika ini sama dengan 7. Ya. Yang ditanya banyaknya siswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Artinya banyaknya yang M gabung F yang bukan M gabung F, nggak gemar dua-duanya ini. Nah, ini yang ditanya ya, seperti ini. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ya. Pertama aku jelasin pakai rumus ya, rumus. Nanti yang berikutnya aku jelasin pakai tabel ya, pakai diagram Venn. Nanti kamu bisa milih mana yang lebih mudah ya. Kalau pakai rumus, pertama kita harus cari kan untuk dapetin ini kan kita tahu rumusnya tadi NS sama dengan banyaknya A M gabung F ya, banyaknya M gabung F ditambah sama banyaknya M gabung F yang bukan M gabung F, komplement. Ini ada NS-nya 48. Ini kita bisa cari ya. NS-nya 48. N banyaknya M gabung F itu sama dengan banyaknya si M. Ya, ini atau enggak ini aku pisah ya. Untuk hitung ini, pertama kita hitung ini dulu. N gabung F itu sama dengan banyaknya si M ditambah banyaknya si F dikurang sama irisannya, irisan M sama F. Berarti ini kita akan dapatkan banyaknya M 27 ya, 27. Banyaknya si F itu 20 lalu dikurang 7, maka kita akan dapatkan 27 dikurang 7 kan 20 tambah 20 40 ya. Jadi N banyaknya M gabung F itu 40. Berarti ini 40 ditambah N banyaknya M gabung F yang bukan karena dia tanya yang tidak gemar matematika dan fisika. Maka kita tinggal hitung 48 dikurang 40. Banyaknya M gabung F yang bukan berarti 8 orang. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang aku akan jelasin bagaimana menggunakan diagram Venn ya. Kalau aku sih lebih suka menggunakan diagram Venn dibandingin menggunakan rumus seperti ini ya. Oke, ini aku hapus dulu ya. Atau enggak langsung aku bikin di sini biar kamu bisa bandingin mana yang lebih mudah ya. Ini aku bikin di sini diagram Venn-nya. Nah, dalam bikin diagram Venn, karena ada yang gemar kedua-duanya, maka gambarnya harus dempet seperti ini ya, ada irisannya.
Ini aku simbolin M untuk yang matematika, ini F untuk yang fisika. Nah, kalau menggunakan tabel, ini cara diagram Venn. Kalau menggunakan diagram Venn, langkah yang harus diisi pertama kali yang suka kedua-duanya atau yang tidak suka kedua-duanya, yang di depan atau yang di dalam. Ini harus diisi terlebih dahulu. Kita lihat di sini, diketahui gak dari data ini? Diketahui gak? Diketahui ya, yang suka kedua-duanya 7 orang. Nah, ini kita isi. Selalu seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang kita isi berikutnya yang di luar. Yang di luar berarti yang tidak suka kedua-duanya, yang tidak gemar kedua-duanya, ini kan yang ditanya. Berarti ini kita tulis X gitu ya. Nah, kemudian yang gemar matematika kan totalnya 27 ya. Di sini sudah ditulis 7 karena 7 ini kan masuk lingkaran matematika juga ya. Berarti di sini tinggal 27 dikurang 7. Jadi ini 20 ya. Jadi kalau dijumlahkan 20 tambah 7 27. Terus yang F yang di sini F-nya itu kan 20. Di sini sudah ada 7, berarti ini 20 kurang 7 14. Berarti di sini 14 ya. 14 tambah F-nya 20 ya. 20 kurang 7 itu 13 ya. Nah, F-nya 13 seperti ini. Nah, setelah seperti ini selesai, maka caranya bagaimana? Mencari nilai X. Kita tinggal jumlahin saja semuanya. 20 tambah 7 tambah 13 tambah X. Ini sama dengan total seluruh mahasiswanya berapa? 48. Seperti ini. Jadi kita tinggal hitung. 20 tambah 7, 27. 27 tambah 13, 40. Tambah X sama dengan 48. Berarti X-nya 48 dikurang 40, dapatlah X-nya 8. Seperti itu. Jadi ada dua cara, bisa pakai rumus, bisa langsung pakai diagram Venn seperti ini. Kalau aku lebih suka pakai diagram Venn, lebih simpel ya. Oke, nanti untuk yang nomor berikutnya kita akan kerjakan pakai yang simpel saja ya. Nah, ini kita lanjut ke nomor 2. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 100 keluarga, berarti S-nya nih 100 keluarga, menyatakan bahwa ada 55 keluarga. Nah, ini kita tulis banyaknya si S ya. N itu simbol banyaknya ya, banyaknya si S 100. Menyatakan bahwa ada 55 keluarga yang memiliki sepeda motor. Nah, yang memiliki sepeda motor kita tulis motor, ini mobil sama-sama M ya. Kita tulis yang motor ini motor, kita pakai simbol A saja ya. Mobil pakai simbol B. Nah, berarti yang banyaknya motor itu yang 55 keluarga ya, yang memiliki sepeda motor, dan 35 keluarga yang memiliki mobil. Yang memiliki mobil itu 35 keluarga. Jika ternyata ada 30 keluarga yang tidak memiliki sepeda motor maupun mobil, berarti ada keluarga yang tidak punya kedua-duanya. Nah, itu yang tidak punya kedua-duanya ada 30. Maka banyaknya keluarga yang memiliki sepeda motor dan mobil adalah, berarti yang ditanya ini nih, banyaknya yang punya dua-duanya. Ini yang ditanya. Nah, kita langsung kita bikin di tabel saja ya. Di tabel, di diagram Venn ya, ini namanya diagram Venn ya. Nah, di sini S, terus ada A, ini ada B ya, seperti itu. Kita tulis pertama, ingat yang ditulis yang di tengah sama yang di luar. Yang di tengah itu yang suka keduanya ada gak? Nggak ada, ini yang ditanya ya. Ini X. Yang kemudian yang di luar ada gak? Ada 30 orang ya, 30. Terus yang A, nah yang A itu kan 55. Tapi ingat sini sudah ditulis X, berarti di sini 55 dikurang X ya. Begitu juga B.
35 ini berarti di sini 35 dikurang X. Sehingga kalau dijumlahkan 35 kurang X tambah X jadi 35 ya, si B 35. Nah setelah ini kita tinggal jumlahin aja semuanya. Jumlahin semua sama dengan total keluarganya ada 100 ya. 55 dikurang X ditambah X ditambah ini 35 dikurang X ditambah 30 sama dengan 100. Nah kita tinggal jumlah min X tambah X, ini kan habis ya, positif sama negatif jadi 0 ya. Min X tambah X 0, terus 55 tambah 35 tambah 30. Ini 55 tambah 35 kan 90 ya, 90 ditambah 30 120 dikurang masih ada X nya ya, X yang min X sama X ini kan habis, yang ini masih ada sama dengan 100, berarti 120 dikurang 100 ini sama dengan X, X nya 20. Nah setelah kita dapat X nya 20, X nya itu kan yang di tengah ya, berarti yang suka kedua-duanya kan yang di tengah. Nah berarti jawabannya 20 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Jika 50 pengikut tes masuk suatu perguruan tinggi, ada 35 calon lulus matematika. Nah, jadi banyaknya S ini 50. Kemudian yang lulus matematika, aku simbolin M ya, ini banyaknya yang lulus matematika 35. Terus yang lulus fisika 20. Kemudian 10 calon lulus matematika dan fisika. Nah 10 orang ini lulus kedua-duanya, berarti M iris F dua-duanya ya, itu 10. Maka banyak calon pengikut yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu adalah yang tidak lulus M gabung F komplement. Nah ini yang ditanya. Kita langsung buat tabelnya. Ya, atau kita seling-selingin ya, selang-seling aja ya. Ini kita mau pakai rumusnya ya. Atau untuk soal ini aku jelasin dua-duanya, pakai rumus dan pakai diagram Venn ya. Nanti biar kalian tetap bisa kedua-duanya ya. Kalau pakai rumus berarti ini kan NS, banyaknya S sama dengan banyaknya M gabung F ditambah banyaknya M gabung F yang bukan M gabung F. Banyaknya S, nah N gabung F sendiri itu bisa dicari dengan ini ya, ini bisa dicari dengan banyaknya si M ditambah banyaknya si F dikurang irisan M iris F, lalu ini tambah ini M gabung F yang bukan. Nah, kita tinggal masukin angkanya ya. Ini NS 50, NM 35, tambah NF 20, dikurang irisannya 10, ditambah ini, F komplement. Maka kita tinggal hitung ini 35 ditambah 20, 55 ya. 55 dikurang 10, 45. 45 ditambah NU gabung F 50. Nah maka kita dapatkan N yang banyaknya M gabung F komplement, artinya yang tidak suka kedua-duanya itu tinggal 50 kurang 45, 50 kurang 45 yaitu 5 ya. Ini dengan menggunakan rumus. Nah kalau kita menggunakan diagram Venn, nah aku buat di sini ya diagram Venn.
Kalau kita buat diagram Venn, ini S ya, terus ada dua lingkaran, ada M, ada F. Pertama isi yang suka kedua-duanya di tengah 10, yang lulus kedua-duanya ya, yang lulus matematika dan fisika 10. Lalu kemudian yang di luar nggak dikasih tahu, kita tulis X. Terus yang di sini yang M ada 35 kurang 10, 25 di sini ya. Yang F ini 20, berarti di sini 20 kurang 10, 10, berarti 10 tambah 10 kan 20 ya. Yang F 10, 20. Nah seperti ini. Sesudah ini kita tinggal jumlahin semuanya. 25 ini cara yang kedua ya. 25 tambah 10 tambah 10 tambah X ini sama dengan total seluruhnya 50. 25 tambah 10 tambah 10 kan 45 ya. Nah berarti X nya 50 kurang 45, dapatlah X nya 5. Seperti itu, sama ya jawabannya. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Dari 40 orang bayi, diketahui bahwa ada 18 orang bayi yang suka memakan pisang. Jadi NS-nya kita tahu 40 orang, 40 bayi ya. 18 orang bayi ini suka makan pisang. Kita tulis saja yang suka makan pisang P ya. Banyaknya si P yang suka makan pisang itu 18. Lalu ada juga 25 bayi yang suka makan bubur. Bubur ini kita simbolin B ya. Banyak yang suka makan bubur itu 25. Dan ada pula 9 orang bayi yang menyukai kedua-duanya. Berarti banyaknya P iris B yang suka kedua-duanya, yaitu 9. Maka hitunglah berapa banyak bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur. Berarti yang ditanya yang tidak menyukai pisang dan bubur. Nah seperti ini ya. Kita akan pakai menggunakan diagram Venn karena lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih simpel. Ini S, ini ada pisang, terus ada bubur. Pertama isi yang suka kedua-duanya 9, sama yang ditanya ini X ya. Terus di sini yang pisang itu 18, berarti 18 kurang 9 kan berarti ini 17 di sini ya. 18 kurang 9 ini 9 ya. 9 tambah 9 kan P-nya 18 ya. Terus B-nya 25. 25 kurang 9, 25 kurang 9 16 ya. Nah berarti untuk cari X-nya tinggal kita jumlahin saja semuanya. 9 tambah 9 tambah 16 tambah X ini sama dengan total seluruhnya 40. Berarti 9 tambah 9 kan 18 ya. 18 ditambah 16 34 ya. 18 ditambah 16 ini 34 ya, benar ya. 34 tambah X sama dengan 40. Berarti X nya tinggal 40 dikurang 34. Berarti X nya 30 kurang 34 itu 6. Seperti itu. Oke sekarang nomor yang terakhir, nomor 5. Sebuah tim sepak bola beranggotakan 50 orang. Nah, kita tulis di sini beranggotakan 50 orang, berarti banyaknya S seluruhnya ya. Ada 50. Terdapat 30 orang yang bisa bermain sebagai forward atau penyerang. Nah, ada 30 orang penyerang. Penyerang itu menyerang kita simbolin A saja ya. Penyerang 30 orang, berarti banyaknya A 30, kemudian dan 15 orang bisa bermain sebagai forward dan defender. Nah, bisa menyerang, bisa bertahan nih. Berarti dua-duanya ya. Yang bertahan itu B ya. Berarti kita simbolin ini yang bisa dua-duanya. Itu 15 orang. Jika ada 10 orang yang tidak bisa bermain sebagai forward maupun defender, berarti ada 10 orang yang tidak bisa kedua-duanya. A gabung B komplement, itu ada 10 orang.
Nah, yang ditanya berapa banyak orang hanya bisa bermain sebagai defender, ya, yang hanya bisa sebagai defender. Nah, kita bikin diagram Venn-nya dulu ya. Ini kita simbolin S, terus ini A itu yang penyerang ya, B ini yang bertahan, D. Pertama seperti biasa isi yang di tengah ada 15 ya. Kemudian yang di luar ada 10. Baru kita isi kiri kanannya. A ini 30 orang. Berarti kan 30 kurang 15 berarti di sini 15 ya. Nah, yang B-nya NB-nya kan nggak ada nih di sini ya. Berarti di sini kita misalin saja X ya. Karena NB-nya nggak ada. Kita misalin X. Yang defendernya ya X. Nah, maka kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 15 tambah 15 tambah X tambah 10 sama dengan 50. 15 tambah 15 30 tambah 10 40. 40 plus X sama dengan 50. Berarti X-nya 50 kurang 40. Dapatlah X-nya 10. Nah, berarti jawabannya adalah 10. Ingat ya, perhatikan ya. Kalau pertanyaannya hanya bisa bermain sebagai defender, artinya B itu kan defender bertahan kan. Kalau ada kata hanya berarti dia daerahnya yang hanya di sini nih. Ya. Kalau yang dia bilang yang bisa defender, nah, kalau yang bisa defender, nah aku tulis di sini deh, hanya bisa. Kalau ada kata hanya bisa sebagai defender itu artinya yang 10, yang hanya bisa ya defender. Aku tulis lengkap deh ya, yang hanya bisa bermain sebagai defender. Itu berarti yang 10. Tapi kalau pertanyaannya yang bisa ya, yang bisa bermain sebagai defender, ini seluruh B berarti ya, 10 tambah 15 2 5. Jadi perhatikan bedanya ya. Kalau dia bilang berapa orang yang bisa bermain sebagai defender, berarti itu yang B ya, 10 tambah 15. Kalau yang hanya berarti yang cuma bisa bertahan tapi nggak bisa menyerang, maka dia nggak termasuk di A, berarti daerahnya di sini nih, yang hanya B aja, nggak menyentuh A gitu. Ya, semoga ini jelas ya untuk kalian belajar. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.